Amerika Serikat menambah kekuatan di Timur Tengah dengan mengirimkan 2.500 marinir ke Timur Tengah. Unit ini dikenal fleksibel dan mampu menjalankan berbagai jenis operasi militer, mulai dari evakuasi massal, operasi amfibi dari kapal ke darat, hingga serangan dan penggerbekan khusus. Apakah artinya Amerika Serikat siap menggelar operasi darat di Iran? Dan apakah perang darat bisa membuat konflik ini berakhir dengan cepat? Kami akan membahasnya bersama dengan pakar hukum internasional Universitas Indonesia, Bapak Hikmahanto Juwana, dan juga ada pakar strategi Pusat Pengkajian dan Penerapan Angkatan Udara sekaligus alumni USR War College, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati yang sudah hadir di studio. Bapak-bapak selamat petang semua. Selamat petang. Baik, saya ingin ke Pak Agung terlebih dahulu. Pak Agung, bahwa yang menarik pada akhirnya Amerika Serikat memperkuat barisan di Timur Tengah dengan mengirimkan 2.500 marinir. Apa maknanya, Pak Agung? Itu adalah emergency power projeksi atau proyeksi kekuatan darurat. Kenapa? Karena kita tahu bahwa 2 hari yang lalu, tanggal 13 pagi subuh dalam langkah serangan untuk menyerang sasaran di Iran, itu beberapa pesawat dari F-35 dan F-15E dari Amerika dan Israel sudah siap untuk air refueling di atas Al-Anhar, Irak. Tetapi ada masalah terjadi, yaitu pesawat tanker mereka, salah satu pesawat itu mengalami glitch, kemudian berbelok tiba-tiba menghantam pesawat yang lain, sehingga pesawat yang dia jatuh dan meledak, kemudian yang pesawat lain itu terpotong vertical stabilizer sehingga harus mendarat darurat. Jadi ada 2 pesawat tanker yang tidak bisa dioperasikan. Nah, itu menyebabkan kacau balau itu semuanya. Akhirnya serangan pada pagi itu dibatalkan. Jadi sepanjang hari tanggal 13 dan termasuk hari ini juga tidak ada serangan jarak jauh dari Jordania atau dari Israel untuk menyerang. Karena pertama tidak ada tanker. Tapi ada yang lebih penting lagi, bahwa kemungkinan bahwa link 16, jaluran networking atau jaringan network antara darat, laut, udara 3 matra, multi surface network, ini mengalami kemungkinan disusupi oleh cyber dari Iran, sehingga terjadi hal seperti itu. Makanya tidak ada yang berani naik sampai link 16 ini dicek apa betul ada masalah itu. Nah, karena itu tidak ada serangan, dan sekarang serangan hanya bisa jarak jauh. Tapi jarak jauh kan terbatas. Pembom B2 atau B21 atau B5 terbatas, dan jadi tidak bisa forward projection dari pesawat tempur ke Iran. Terputus. Jadi 2 hari ini, hari kemarin dan sekarang terputus. Nah, sekarang yang dibutuhkan adalah bagaimana solusinya. Centcom hari ini minta sama Hexet, Menteri Perangnya Amerika itu, untuk mengizinkan mengirim. Kenapa? Karena kapal ini Marine Expedition Unit, yang terdiri dari 3 kapal pendarat marinir ini, itu punya kemampuan untuk menerbangkan pesawat F-35B, yaitu versi vertikal. Nah, dari situ siapa tahu nanti lain kali ada masalah seperti ini, mereka masih sanggup memberikan dukungan tembakan atau malah menembak sehingga tidak terputus pressure kepada Irannya. Jadi setiap hari biasa mengebom, menyerang, sekarang tiba-tiba sepi. Nah, ini kan makanya mereka kirim, karena mereka sadar bahwa ternyata dengan semua pangkalan di Timur Tengah sudah tidak bisa digunakan, hanya bisa dari Jordania dan dari Israel, maka mereka perlu alternatif, yaitu ini. Loh, ada pertanyaan, kemana ini armada Abraham Lincoln itu mundur. Dia mundur, sudah sekian lama di situ, mereka perlu mundur untuk isi bahan bakar, untuk pesawat, kemudian menambah lagi persenjataannya, dan itu tidak bisa mendekat karena mereka harus jauh. Dan itu yang terjadi sekarang, mereka perlu alternatif untuk pengerahan pesawat udara dari dekat, dan juga ada pasukan yang bisa digunakan untuk mendukung hal-hal seperti ada emergency, dan juga bisa untuk melindungi pangkalan-pangkalan di timur dari serbuan darat. Baik. Saya ingin ke Pak Hikmahanto Juwana. Pak Hikmahanto, bahwa kita tahu ada USS Tripoli yang kemudian didorong untuk mendekat ke Timur Tengah, termasuk juga pengiriman 2.500 marinir dari Amerika Serikat menuju Timur Tengah. Anda memaknainya, apakah Amerika Serikat ini sudah mulai memberikan sinyal-sinyal dalam tanda kutip ketakutan terkait dengan serangan masif Iran? Ya, yang pasti adalah pasukan darat ini memang dibutuhkan untuk bisa memenangkan perang. Meskipun pertanyaannya adalah menang menurut versi Amerika Serikat apa? Apakah memastikan bahwa pengembangan senjata nuklir dan pengembangan uranium ini tempat atau lokasinya itu betul-betul dikuasai oleh Amerika Serikat melalui pasukan daratnya, atau dalam konteks memastikan
agar pemimpin-pemimpin yang selama ini dianggap menggerakkan pasukan Iran itu bisa ditangkap, kemudian proses berikutnya mungkin ditawan begitu ya. Atau yang ketiga adalah pasukan ini harus melakukan penangkapan dan kemudian juga melakukan serangan terhadap mereka-mereka yang mengendalikan drone-drone. Nah, kita tidak tahu ini persisnya apa, tetapi kita tahu bahwa memang Amerika Serikat sudah ditanya kapan akan mengirim pasukan darat. Ya, Karena kalau misalnya serangan udara itu memang bisa melemahkan kemampuan militer, tetapi kemampuan militer dari Iran, tetapi menjadi pertanyaan adalah apakah memang benar-benar bisa menguasai theater of war di darat. Nah, ini yang mungkin Amerika Serikat sudah mulai, tetapi ini juga mereka mendapat juga semacam keberatan dari publik dari Amerika Serikat karena mereka tidak mau prajurit-prajuritnya tewas untuk tujuan yang tidak jelas begitu ya. oke. Ini yang sering kali di media di Amerika yang saya lihat seperti itu. Baik, tentu pertanyaannya ketika Amerika Serikat telah mendekatkan ataupun menambah USS Tripoli termasuk juga mengirimkan 2.500 marinir ke Timur Tengah, kemana arah perang ini akan bermuara, betulkah perang darat akan pecah? Kita akan bahas lengkapnya bersama dengan Pak Agung dan Pak Hikmanto. Setelah jeda tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Saya masih bersama dengan pakar hukum internasional UI, Bapak Hikmanto Juwana, dan juga pakar strategi Pusat Pengkajian dan Penerapan Angkatan Udara sekaligus alumni US Air War College, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati. Saya ingin ke Pak Agung bahwa kita melihat Amerika Serikat sudah mengirimkan pasukan tambahan. Ini muaranya akan kemana? Apakah betul perang di darat ini akan pecah di Timur Tengah? Menurut saya jauh ya. Kalau untuk perang darat itu Amerika harus mengerahkan 500.000 orang kira-kira untuk 500.000 orang? ya, dan pasukannya daratnya Amerika jumlahnya segitu juga sekarang. Oke. Ditambah marinir sekitar 100.000 ya tetap tidak cukup. Namun saya percaya bahwa ini terkait dengan ucapan Donald Trump yang mengatakan bahwa akan berbuat sesuatu dengan Pulau Kark. Pulau Kark itu adalah pulau tempat penyaluran bahan bakar minyak yang setiap hari sanggup menyalurkan 7 juta barel. Ya. Ya. Dan Amerika pun tidak mau menghancurkan ini, karena apa, kalau dihancurkan nanti malah harga minyak naik, rugi semua. Dan Iran pun juga tidak. Nah, kemungkinan dia akan mengancam merebut itu, mendatangkan tim ini ada 2 fungsi. Satu untuk mengancam, Ya. bahwa saya akan rebut itu, ya tentu tidak mudah ngerebutnya, dan juga menyiapkan pasukan marinir yang di mana yang pasukan yang di Timur Tengah sekarang sudah berantakan semua, ada minimal ada pasukan segar ya di lepas pantai ya, bisa siap dikirim menggunakan helikopter atau pesawat short take off landing Osprey ya untuk mendarat di sana untuk merebut pulau Kark ataupun apapun misinya. Ya. Tapi yang penting lagi adalah pesawatnya, karena USS Tripoli ini sanggup untuk menerbangkan F-35B. Oke. Yaitu pesawat F-35 tapi dia bisa take off vertikal dan ini bisa mensuplai kalaupun ada gerakan darat untuk umpamanya ke arah pantai untuk mengambil tumpuan pantai atau merebut sesuatu atau menghancurkan sesuatu, itu bisa disupport dari atas. Artinya yang masih akan terjadi adalah serangan ataupun perang melalui jalur udara. Tetap US Tripoli itu akan memiliki air superiority lokal. Untuk apa? Mensupport pasukannya ini kalau dia harus menyerang sesuatu, misalnya Pulau Kark ya, pulau yang tadi itu yang dengan dari atas dia bisa melindungi. Nah, karena apa? Karena sekarang tidak mungkin mengandalkan pesawat tempur dari negara Arab karena jelas nggak mau. Dan pesawat tempur yang lain terbangnya dari Jordania dan dari Israel yang 1.500 km. Oke. Yang harus menggunakan tanker dan tankernya bermasalah. Bermasalahnya mungkin karena trouble biasa atau mungkin juga karena gangguan pada link 16 yang berhasil disusupi oleh cybernya Iran. Oke. Jadi ini adalah alternatif untuk memberikan option untuk melakukan sesuatu di di daerah sekitar Selat Hormuz ya, yang mana dengan adanya kapal Indo Marine ini, kapal Indo helikopter dan kaliber F-35 ini bisa menggantikan fungsi gugus tugas kapal Indo Abraham Lincoln yang setelah menjauh karena sudah mungkin perbaikan logistik, dan dia bisa memberikan ada air power yang siap di dekat situ. Minimal jaraknya tidak 1.500 km dari situ, dari Israel dan dari Jordania. Tapi kira-kira ya hanya 700 di luar batas tembakan daripada rudal
jelajah atau rudal anti kapalnya Iran. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Hikmanto bahwa selain soal militer yang kemudian dikirimkan oleh Amerika Serikat, kita tahu juga bahwa Iran telah menggerebek ya salah satu ataupun beberapa mata-mata yang kemudian diduga terafiliasi Amerika Serikat dan juga Israel. Menurut Anda, Pak Hikmanto, seberapa masif sebenarnya pergerakan intelijen dari Amerika Serikat dan Israel ini di Timur Tengah, khususnya di Iran? Ya, sebenarnya sangat masif ya, dan bahkan ini mungkin sudah dilakukan oleh pihak Israel dan Amerika Serikat untuk menyebar intelijen mereka sebelum perang ini. Mungkin pada saat adanya protes-protes dari rakyat Iran ke pemerintahannya. Jadi tujuannya satu, bagaimana merubah rakyat Iran yang tadinya mendukung mungkin pemerintahannya untuk kemudian secara masif melakukan perlawanan, dan kemudian juga Garda Revolusi dicoba untuk dipengaruhi agar mereka mau membelot, dan tentunya juga memastikan titik-titik yang patut untuk dilakukan serangan oleh pihak Amerika maupun Israel. Nah, kehadiran dari marinir yang 2.500 ini sekali lagi kita masih belum jelas betul apakah memang masuk ke Iran atau mereka akan beroperasi untuk memastikan pembukaan Selat Hormuz, artinya akan ada perlawanan katakanlah di kapal-kapal yang digunakan oleh Iran dalam menyerang kapal-kapal yang ada akan berlalu lalang di Selat Hormuz. Juga mungkin juga bahwa mereka marinir ini akan menjaga keamanan dari kedutaan besar Amerika di negara-negara Teluk ya. Kita tidak tahu. Nah, ini yang sekali lagi kita masih belum jelas, tapi kalau misalnya memang masuk ke Iran, itu yang Menteri Luar Negeri Iran sudah mengatakan kita akan sambut. Ya, kita akan sambut pasukan Amerika Serikat kalau misalnya mereka masuk Iran. Nah, sekali lagi kalau misalnya pasukan darat yang masuk ini tentu bagi pasukan Amerika ini menjadi tantangan karena belum tentu mereka tahu apa kondisi lapangan di Iran itu seperti apa, apalagi mereka ini kan dari Okinawa gitu ya. Apakah mereka sudah melakukan simulasi dan lain sebagainya, dan apa yang jadi tujuan dari keberadaan mereka di Iran kalau misalnya memang ke Iran, itu yang kita belum tahu secara jelas seperti itu. Oke, saya ingin ke Pak Agung bahwa tadi sudah dibahas soal pergerakan ataupun operasi intelijen yang kemudian dimiliki oleh kedua negara. Sebenarnya untuk Iran maupun Amerika Serikat dan Israel, ini operasi intelijen ini seberapa kuat, Pak Agung? Oh, sangat kuat. Amerika menggunakan intelijennya tidak hanya intelijen manusia, human, tapi juga intelijen menggunakan satelit, menggunakan intelijen cyber, dan juga seperti halnya dengan Israel. Cuman kita ketahui bahwa ada masalah dengan Israel karena unit 8.200-nya pada hari kedua sudah dihancurkan oleh Iran, sehingga mereka terpaksa harus ke tempat yang lain, dan tentu itu mengacaukan karena banyak tenaga ahli cyber yang itu bermasalah. Dan mereka mengandalkan human intelligence, dan itu kayaknya sudah dibongkarin karena memang kesulitan. Tanpa jaringan cyber ataupun komunikasi internet yang baik, mereka sangat mudah ditangkap. Iran sendiri sangat banyak supportnya ya, karena dia punya proxy. Proxy-proxynya ini berfungsi sebagai jaringan mata-mata dan juga menyebar di negara-negara Teluk. Karena kita tahu di negara Teluk juga sebagian besar ada warga Syiahnya, dan banyak yang support pada Iran, khususnya karena terkait dengan Palestina. Jadi banyak yang saya dapat informasi bahwa banyak yang memang sukarelawan untuk membantu Iran membantu untuk mendapatkan data baik di internet ataupun data atau menggunakan operasi-operasi klandestin dan operasi lainnya untuk menolong. Dan mungkin banyak dari negara Arab juga yang dari Pakistan dan lain yang sukarela membantu Iran untuk melaksanakan hal ini. Mereka sangat kuat. Terbukti berhasil membongkar jaringan mata-mata yang dari Mossad ini. Artinya mungkin ada bantuan dari negara lain seperti katakanlah Rusia yang disebut juga sebelumnya memberi bantuan intelijen kepada Iran. Jelas dari awalnya tahun lalu, dari awal tahun sejak mulai demonstrasi itu, Rusia sudah dengan memberikan bantuan untuk menjam satelit Starlink, kemudian juga memutus jaringan uplink dari bawah ke atas Starlink, dan China memberikan bantuan signal intelijen yang bisa membuat bisa menangkap orang-orang yang menggunakan ini
dengan sistem sehingga mereka bisa ditangkap dan semuanya ketangkep itu. Jadi jelas, dan sampai sekarang jelas ketepatan daripada rudal dan drone-nya Iran itu jelas bantuan dari Rusia itu developingnya. Tapi juga untuk arah terbangnya menggunakan satelit Beidou daripada China yang tidak hanya berfungsi sebagai penunjuk arah, tapi juga berfungsi sebagai alat komunikasi, telemetri. Jadi bisa presisi sekali, bisa diarahkan dari atas dan bisa tetap dikontrol itu. Baik. Sampai meskipun balistik bisa dikontrol. Kita tahu kan dia punya kemampuan untuk merubah manuver. Baik, oke. Tentu kita akan tunggu seperti apa dinamika yang kemudian terjadi di Timur Tengah dan tentu kita berharap bahwa eskalasi perang ini akan berkurang ya Pak ya, agar tercipta perdamaian dunia. Terima kasih pakar hukum internasional Universitas Indonesia Bapak Hikmahanto Juwana dan juga pakar strategi Pusat Pengkajian dan Penerapan Angkatan Udara sekaligus alumni US Air War College Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati telah bergabung di Kompas Petang.